Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, Ibu boleh dikenalkan namanya dengan? Ya, Pak Ustaz. Iya, dengan dikenalkan dulu Bu dengan siapa dan di mana? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yuli. Asal saya dari Magelang, Jawa Tengah. Terus sekarang saya lagi kerja di Hong Kong. Di mana? Di Hong Kong, Pak Ustaz. Oke, Ibu kerja di Hong Kong. Oke. Tadi Ibu menghubungi saya katanya ada kisah keajaiban selawat yang dirasakan. Gimana Bu ceritanya? Tolong diceritain Bu gimana? Oh iya, sebenarnya saya tuh mendawamkan sholawat itu dari dulu Pak Ustaz, dari tahun 2012. Oke. Terus waktu itu yang saya dawamkan itu sholawat Agribni. Oke. Waktu itu. Nah, terus setelah ketemu dengan channel Ustadz Muflis ini, kira-kira bulan apa ya? Akhir bulan Januari kalau enggak awal Februari. Oke, terus? Nah, di situ kan saya itu lihat-lihat testimoni orang-orang itu kan Pak Ustadz. Terus waktu itu ya saya kan punya HP. Terus HP saya itu kan mati. Iya. HP saya itu mati, akhirnya kan sudah normal lagi ya. Terus suatu ketika saya kan pulang ke Indonesia, terus saya saksikan sama bapak saya. Terus saya kan dikasih HP sama majikan saya. Majikan saya, terus HP itu sampai kayak udah rusak gitu loh Pak Ustadz, sampai on off-nya itu sudah broken, sudah hilang gitu loh. Jadi setiap kali saya mau on off itu saya cari colok gitu loh buat on HP saya itu kan. Iya. Nah di situ setiap hari Minggu kan ada off day ya Pak Ustadz. Ada apa? Ada off day, libur gitu ya, oke. Ya, ya libur. Nah di situ setiap kali libur itu saya dibully sama teman-teman saya itu, dibully habis-habisan. Karena HP saya itu udah jelek, tapi saya itu nggak beli-beli gitu loh. Oke, terus? Nah, terus itu kan dibully, HP tinggal injek aja masih dipelihara, masih disimpan. Ya beli gaji 8 juta, 9 juta kok nggak buat beli HP. Itu tiap hari Minggu tuh saya tuh diketawain sama teman-teman saya, dibully sama teman-teman saya sampai aku jijik lihat HP-nya Mbak Yuli itu seperti kayak mau tak banting gitu. Teman saya itu kayak gitu. Terus dia itu yang membuli saya itu kan beli HP harga $2.000 kan Pak Ustadz. $2.000 itu berapa rupiah ya? Kalau sekarang ya berapa ya, 3.800.000. Oke, dia beli HP yang seharga itu terus kenapa? Nah terus aku cuma ya Allah, aku besok kepengen yang kayak kamu akan bilang gitu. Alah kamu cuma omong doang, nggak beli-beli kok. HP kayak gitu masih dipelihara. Saya kan cuma tersenyum ya Pak Ustadz. Iya. Nah terus ketika itu kan terus saya lihat channelnya Pak Ustadz itu, terus saya dawami sholawat terus ya. Tapi kan niat saya itu cuma ya Allah semoga diberi kemudahan segalanya gitu loh. Nggak ada niat untuk beli HP atau niat mau apa itu enggak. Pokoknya intinya saya bersolawat gitu ya. Iya. Terus akhirnya kan kemarin itu loh Lebaran Cina itu kan hari Jumat kan, itu tanggal 12 Februari kan. Tanggal berapa? 12 Januari kan. Oke, terus? Kemarin itu nah terus tanggal 11-nya itu kan saya disuruh ke rumahnya mertua majikan saya. Nah dari rumah itu saya bersolawat terus sampai kerja di rumah mama itu, kerja sambil solawat gitu ya. Terus akhirnya saya pulang dari mama, terus majikan saya itu malam Imlek itu dia kan ngasih saya
angpau ya. Itu ada 2 amplop. Ya, berapa Angpau jumlahnya? ya. Terus setiap tahun itu dia cuma kasih 100 Pak Ustadz. Jadi kan saya nggak kepikiran dibeli lebih atau tambah atau gimana. Enggak lah, soalnya kan sudah biasa 3 tahun segitu. kan cuma ngasih 100 iya gitu loh. Terus setelah aku masuk kamar, aku buka, ya Allah, aku terus nangis sambil bilang alhamdulillah aku dikasih 1.000 Pak Ustadz. 1.000 itu berapa berapa juta? 1.000 itu 1.800.000 lebih lah kalau sekarang ya mungkin pokoknya 1.800 lah. Oke. Terus akhirnya aku buat beli HP Pak Ustadz. Aku beli HP dengan harga 2.600. Waktu aku dibully, aku pengen yang 2.000 aja. Aku sayang banget, ya Allah, 2.000 buat beli HP ya. Karena aku inget kebutuhan itu gitu loh Pak Ustadz. Masuk 2.000 mau beli HP ya, aku bilang gitu. Tapi alhamdulillah aku bisa beli yang harga 2.600 dengan mengeluarkan uang $1.600 kan. Kan terus kekurangannya dari mana? Kekurangannya dari mana, Mbak? Ya kekurangannya kan dari gaji saya. Soalnya kan saya mau ngeluarin yang 2.000 aja, saya sayang banget, eman-eman kan Pak Ustadz. Sekarang malah saya bisa beli yang harga 2.600. Terus yang pembuli saya bilang gini, aku sekarang nggak berani membuli Mbak Yuli soalnya HP-nya lebih mahal punya dia. Alhamdulillah Pak Ustadz. Terus yang kedua itu ya, kemarin itu tanggal berapa ya itu? Kemarin itu waktu tanggal ini Pak Ustadz, tanggal 4 Maret kemarin itu kan hari Kamis ya. Yeah. Hari Kamis kan majikan suruh bersih-bersih itu taman, terus aku bersih-bersih taman terus sampahnya kan banyak, sampahnya sama banyak, soalnya kan tanaman-tanaman yang sudah jelek itu kan aku cabut gitu, terus aku pergi ke ruang sampah gitu loh Pak Ustadz. Tapi kan ruang sampah di sini itu kan bersih kan Pak Ustadz, soalnya kan setiap hari dicuci ya. Nah terus aku itu kan niatku kan mau cari plastik yang besar, plastik sampah yang besar, soalnya kan selalu ada ekstra di situ gitu loh. Yeah. Terus malah aku itu turun, ya Allah, ada plastik besar itu Pak Ustadz, yang isinya itu mangkok prasmanan, terus pokoknya mangkok sup yang besar, terus kayak ada sekitar satu lusinan mangkok sup yang kecil-kecil itu, tapi masih bagus itu Pak Ustadz. Ya, terus alhamdulillah ya Allah, padahal masih bagus-bagus, saya juga mahal lah itu Pak Ustadz. Ibu ambil bawa ke rumah? Iya, aku ambil, mau saya paketkan ke Indonesia kan. Terus dipaketkan betul-betul? Memang dikirim ke Indonesia atau gimana? Belum kan, soalnya baru kemarin Pak Ustadz, baru hari Kamis kemarin itu loh. Kamis kemarin. Terus sekarang barangnya masih ada? Masih ada kan, saya simpen kan. Soalnya kan saya kan tinggal di lantai 27. Lantai 27 itu kan nggak ada yang punya pembantu gitu loh Pak Ustadz. Jadi setiap kali ada barang yang masih bisa dipakai itu kan kayak disisihkan gitu loh Pak Ustadz. Disisihkan kalau ada yang mau ambil gitu loh. Ya itu aku ambil barang-barang itu. Terus di situ juga ada termos, botol air panas gitu loh Pak Ustadz. Itu masih baru, masih ada kardus, masih ada plastiknya, pokoknya masih plastikan lah. Itu juga saya itu baru gini ya, cuma dalam hati, ya Allah, aku kok nggak punya ini ya, botol minuman buat itu bekal off day itu loh. Biasanya kan saya bawa minum air putih gitu loh keluar. Ya itu di situ tuh juga ada termos, masih baru. Terus ya itu mangkok besar, pokoknya banyak lah. Terus saya ambil, saya simpan. Nah sebelum saya dapat barang itu Pak Ustadz, saya itu juga mendamkan sholawat. Pokoknya setelah saya tuh lihat channelnya Pak Ustadz,
Pokoknya niat saya tuh cuma sholawat, supaya dipermudah segala urusan saya. Ada pertolongan gitulah. Ibu pakai selawat apa? Gimana Pak Ustaz? Pakai selawat apa? Saya kalau malam habis sholat isya itu, kalau kondisi fit terus nggak ngantuk itu saya mujadahan itu loh Pak Ustadz, yang ada apa itu wasilah, terus astagfirullah 100 kali, terus sholawat abdi 103 kali, terus la ilaha illallah subhanaka ini kuntu minadz dzalimin itu 100, la haula, ayat kursi, fatihah, kulhu itu loh Pak Ustadz. Iya. Nah itu terus kalau habis sholat saya mendamkan sholat Ibrahim 10 kali, tapi sehabis itu kan maklumlah dikejar waktu untuk kerja kan Pak Ustadz, dikejar waktu kerja kan, jadinya kan saya kalau habis sholat 10 kadang 100, selebihnya saya sambil kerja gitu loh. Nah itu kan hari Kamis kan Pak Ustadz, itu hari Kamis saya dapat itu perabot itu kan hari Kamis ya. Terus Kamis malamnya itu kan lebih saya genjot kan, soalnya kan katanya lebih utama sholawat dari malam Jumat sampai hari Jumat gitu kan. Terus pokoknya sholawat, terus pokoknya aku sholawat, pokoknya intinya aku sholawat, nggak ada kepikiran gimana, pokoknya saya itu bersolawat supaya dapat kemudahan itulah. Nah hari Sabtu kemarin itu Pak Ustadz, hari Sabtu kemarin itu dan hari ini kan pas ulang tahun saya kan, hari ini kan ulang tahun saya. Nah, terus hari Sabtu kemarin itu tiba-tiba bos saya itu kan biasanya kan gajian itu tanggal 9 ya. Gajian? Tanggal 9. Ya gajian itu kan tanggal 10. Biasanya gajiannya itu tanggal 10. Nah waktu hari Sabtu itu kan lagi tanggal 6. Dia itu tiba-tiba ngasih gaji Pak Ustadz. Terus dia bilang gini, Yuli, mulai hari ini kamu aku gaji 5.000. Aku tuh malah kayak bingung, terus malah domblong gitu loh Pak Ustadz, malah nggak bisa ngomong kok banyak banget ya, cuman naiknya emang 5.000 itu berapa rupiah? Ya kan? Kalau sekarang ya 9 juta. 9 gitu. Juta, nah. Sebelumnya berapa Mbak dulu? Sebelum dinaikin? Sebelum dinaikin itu kan gaji standar 4.630, sekitar 8 juta sekian lah. Oh gitu. 8 juta sekian. Masya Allah. Terus akhirnya kan saya kaget ya Allah, saya seneng banget sampai malah jadi bingung itu mau kerja, malah jadi bingung ya Allah. Jadi saya tuh keinget sholawat itu terus gitu. Ya Allah, ternyata kok dahsyat banget ya Allah. Aku tuh sampai tak bikin status ya Allah. Ternyata subhanallah, ternyata dahsyat benar ya. Ya Allah, alhamdulillah aku bikin status kayak gitu. Dari situ saya ya Allah. Kalau dulu maksudnya sebelum aku dapat perabot itu saya beli HP itu saya belum ngeh loh Pak Ustadz, maksudnya belum ngeh kalau mungkin ini karena sholawat itu saya itu belum ngeh, tapi waktu dapat perabot itu memang dari subuh itu kan saya kan bangunnya kan sebelum subuh ya, terus saya kalau tahajud itu saya itu masih berat gitu loh Pak Ustadz, masih berat banget, paling saya sholat fajar gitu ya. Iya. Terus di situ saya tuh niat hari Kamisnya itu saya tuh niat gini, tak coba saya itu bisa berapa ribu tuh. Saya tuh cuma niat kayak gitu. Terus kok orang-orang itu kok bisa 15.000, 20.000, 25.000. Terus aku itu tak coba dapat berapa ribu. Aku cuma dalam hati kayak gitu. Terus dari sholat fajar, terus habis sholat subuh, terus sambil ada ekstra waktu gitu kan, saya pakai tasku digital itu kan. Nah waktu hari itu yang saya hitung itu sudah 5.000 Pak Ustadz. Itu aja nyambi gitulah, nyambi kalau ada ekstra saya ngelegake untuk menghitung itu loh Pak Ustadz. Iya. Belum. Oke. Ternyata Ibu. Ya. Halo, saya mau tanya. Gimana Pak Ustadz? Itu yang tadi yang piring apa namanya, peralatan yang didapat tadi itu mau diapain? Mau dijual, mau dikirim ke Indonesia, mau diapain? Tak kirim ke Indonesia Pak Ustadz. Oh, tapi belum dikirim itu aja ya? Belum, soalnya kan baru hari Kamis kemarin kan Pak Ustadz kan
kalau kirim barang itu kan kita pakai size, ada size XL apa gitu, jadi satu kardus itu mau diisi apa saja silahkan, asal cukup dengan harga sekian gitu kan. Oh gitu. Iya. Nah terus itu kalau Mbak kontraknya masih lama di situ? Masih 1 tahun, tapi ini Mas kan suruh nambah ya, tapi saya itu dia juga menjanjikan kayak gini kemarin itu, kalau kamu nambah saya tambah gaji kamu jadi 5.500 gitu kan. Tapi kan bapak saya kan di rumah sendiri Pak Ustadz, nggak ada yang nggak ada yang rawat toh, jadi saya itu niat saya enggak lah mau digaji berapa saya pokoknya nggak mau, saya pokoknya pengen pulang, pengen ngerawat gitu. Bapak saya. Jadi kalau setahun itu hitungannya tahun berapa Mbak selesainya? Mungkin sekitar tahun 2002 Pak Ustadz, 2002 saya 2022 tahun bulan berapa kira-kira? Bulan berapa? Bulan 2, insya Allah bulan 2 itu saya 2 kontrak, jadi di sini sudah 4 tahun. Terus kalau seandainya 2 kontrak lagi itu ada ekstra money, ekstra gaji gitu loh Pak Ustadz, itu ya sekitar 25 jutaan lah. Oh gitu. Majikan saya kasih kan bilang kalau kamu mau nambah, aku tambah gaji jadi 5.500, nanti ada ekstra money. Kamu tahu kan ada ekstra money? Dia tahu. Terus saya bilang aja, saya mau pikir-pikir dulu, tapi udah niat. Di hati saya pokoknya kamu mau gaji aku berapa aja, tapi saya belum ambil keputusan ya. Cuman saya sudah niat mau digaji berapapun, pokoknya saya mau pulang. Insya Allah ada jalan rezeki lain. Rezeki nggak cuma ada di sini, pokoknya saya yang penting bapak saya dalam hati kayak gitulah ya. Pokoknya minta doanya aja Pak Ustadz, setelah pulang nanti ada jalan untuk Masya usaha. Allah, mudah-mudahan cepat bisa pulang ya. Amin, amin. Ada lagi keajaiban yang mau diceritakan lagi, yang lain? Ya sebenarnya banyak sih Pak Ustadz. Dulu waktu yang dulu lah sebelum saya ketemu channelnya Pak Ustadz itu. Jadi gini ya dulu itu ya Pak Ustadz, waktu itu kan saya susah banget ya, karena saya punya bayi. Waktu itu saya punya bayi baru berumur berapa bulan. Biasa rumah tangga kan ada cobaan, yaitu suami saya kan kena godaan wanita gitulah, terus dia kan nggak pernah pulang, kasih duit juga cuma cukup buat beli susu. Terus saya mau cari-cari kemana karena nomor HP-nya kan selalu diganti gitu ya. Nah terus di situ Pak Ustadz, yang sampai sekarang itu saya keinget terus, tapi saya masih mendawamkan sholawat admi itu loh Pak Ustadz. Sampai sekarang, sampai sebelum saya ketemu sama channel Pak Ustadz itu saya inget banget, dan saya itu percaya banget sama sholawat admi itu Pak Ustadz. Terus di situ waktu itu kan anak saya baru umur berapa bulan gitu. Terus waktu itu kan di rumahnya Mbak E gitu loh, terus aku ambil kan dia, terus anakku kan 2 kan Pak Ustadz, terus aku ambil, aku bawa pulang. Terus aku bilang sama anakku yang besar itu, Nduk, adiknya ditungguin ya, ibu mau minta uang sama siapa Bu? Dia kan bilang gitu, sama Allah toh, ibu itu cuma tinggal uang 20.000 Nduk. Saya bilang gitu, itu paling berkesan, dan sampai sekarang Pak Ustadz saya itu ingat banget. Saya itu ngomong kayak gitu sekitar jam 8.30-an, sekitar jam segitu. Terus akhirnya saya itu mujadah itu ya Pak Ustadz. Dan waktu itu pun aku tuh belum hafal Pak Ustadz, masih nunak-nunuk, masih geladuan. Terus kadang di tengah-tengah saking sakitnya itu Pak Ustadz saking sakitnya, setiap hari pokoknya tiap hari tanpa menangis, sampai saya itu nggak bisa mau minta apa gitu loh sama Allah itu ya. Sampai di tengah-tengah anak saya nangis kan, ya mimi susu botok formula, terus juga mimi saya kan. Tiap kali di tengah-tengah saya tuh selalu gini, aku minta kayak gini, nggak tahu diterima atau enggak, diijabah atau enggak, pokoknya setiap di tengah-tengah anak saya itu nangis, saya lari netei anak, bikin anak susu, terus nanti popok, nanti saya lanjutin gitu Pak Ustadz. Dan alhamdulillah paginya itu Pak Ustadz, terus Pak Leknya
suamiku itu pulang dari Jakarta gitu ya, langsung saya tuh dikasih uang 200.000. Nah ini buat belanja ya. Ya Allah subhanallah, saya nangis Pak Ustadz waktu itu. Terus dibeliin apa duit itu? Ya buat belanja, buat seharian gitu kan Pak Ustadz. Buat apa itu anak sekolah gitu loh. Buat beli susu tuh. Ya. Terus yang mau berangkat ke sini juga Pak Ustadz, mau berangkat ke sini kan ya setiap itu ya saya masih mendawamkan sholawat maghrib itu. Nah, setiap hari itu. Nah, terus akhirnya saya itu kan mau ke sini saya sudah dapat majikan. Terus paspor saya itu kan sudah mati. Waktu itu kan susah banget bikin paspor ya. Saya itu dikirim ke Jakarta. Karena waktu itu kan ada operasi tangkap tangan gitu loh Pak Ustadz. Terus saya kan dikirim ke Jakarta untuk bikin paspor. Terus di situ tuh saya sebelum itu saya tuh pinjam uang. Ya dilalah itu gampang banget Pak Ustadz. Saya pinjam uang sama temanku 3 juta, saya mau bikin paspor saya gitu ya. Oh iya besok saya langsung dikirim 3 juta. Ya Allah Pak Ustadz, dikirim 3 juta itu saya ambil dari kantor pos, langsung tak transfer ke calo yang mau bikin paspor itu ya, waktu itu di Cilacap. Tapi memang waktu itu sulit Pak Ustadz. Akhirnya 3 juta itu hilang, pasporku itu nggak jadi. Itu saya tuh ya Allah bingung gimana, saya tuh sudah nggak punya uang, saya itu ya pokoknya saya nggak bosen gitu loh. Terus akhirnya saya sudah dapat majikan itu Pak Ustadz. Terus majikan itu kan kelamaan gitu ya, terus akhirnya ambil tetangga saya yang paspornya udah ready gitu loh. Terus akhirnya sudah berangkat lah, teman saya itu sudah berangkat. Akhirnya saya ganti agent. Pokoknya saya bilang saya sudah nggak punya uang, pokoknya saya masa bodoh, pokoknya saya pengen kerja, saya bilang gitu ya. Alhamdulillah agent itu ya udah, pokoknya sekarang kamu siap-siap aja, dokumen disiapkan, nanti kita proses. Di situ saya seperak pun saya itu nggak mengeluarkan uang Pak Ustadz. Tapi waktu itu saya itu terkatung-katung Pak Ustadz di Jakarta itu sampai 3 bulan nggak bisa bikin paspor. Saya itu mendawamkan sholawat itu setiap habis Isya itu kan, mendawamkan sholawat itu. Terus akhirnya 3 bulan di Jakarta, akhirnya itu saya bikinnya paspor itu di mana, di Surabaya Pak Ustadz. Dari Jakarta itu dibelikan tiket sama agent yang ada di Hong Kong ini, terbang ke Surabaya. Alhamdulillah sore saya terbang ke Surabaya, paginya itu hari Jumat itu langsung foto, langsung disuruh pulang sama calonnya yang bikin paspor itu. Alhamdulillah dikasih kemudahan. Dan ternyata setelah saya itu sampai di sini itu alhamdulillah majikan saya itu yang ini itu baik banget Pak Ustadz, alhamdulillah. Terus majikan yang mau ambil saya yang dulu sudah nggak sabar itu, terus ambil tetangga saya. Ternyata setelah tetangga saya itu kerja di sana 1,5 tahun, kurang 6 bulan atau 8 bulan, yaitu majikan itu nggak kuat bayar Pak Ustadz. Ya akhirnya difinishkan. Ya Allah, dari situ ya Allah, ternyata rencana Allah itu lebih baik. Ternyata kalau waktu itu saya itu lancar bikin paspor, saya dapat majikan itu kan Pak Ustadz. Masya Allah. Ya itulah Pak Ustadz. Ya itulah, tapi saya setelah ngeh, oh ternyata mungkin di masa lalu saya dikasih kemudahan, mungkin ya karena sholawat itu. Tapi kan ngehnya itu waktu saya itu dapat rapot terus sama kenaikan gaji ini tuh Pak Ustadz. Terus tadi subuh itu saya bilang, ini kan ulang tahun saya, kok majikan kok diam aja kan, kok majikan diam aja ya, apa kemarin itu dia gaji saya 5.000 kan, biasanya kan dikasih amplop juga kan, kalau ulang tahun itu kan ya kan 100 kan. Terus aku bilang gini, mungkin kemarin itu dia kasih aku 5.000 itu sama hadiah ulang tahun, aku bilang gitu kan Pak Ustadz. Ternyata tadi pagi itu Pak Ustadz, dia mau berangkat kerja itu langsung
Yuli happy birthday, I give you. Aku langsung ngelop lagi, ya Allah, alhamdulillah ya Allah, satu minggu ini ternyata rezeki apa. Dikasih berapa? Kasih 200. 200 apa tuh? 200 uang sana? Iya, sekitar 380 ya. 380 Berapa rupiah jadinya tuh? 380.000. Oh, rupiah. 308.000 rupiah, tapi kan lumayan Pak Ustadz buat Lumayan tambah-tambah lah. outfit. Cuma happy birthday Ya, langsung dapat segitu. Iya, terus aku oh ternyata benar itu kemarin itu gaji aku mulai 5.000. Terus ini hadiah ulang tahun, ya Allah, alhamdulillah ternyata benar-benar ajib lah. Selawat jadi pokoknya tambah mantep, tambah semangat. Sampai kadang sampai di toilet itu sampai kayak kebiasaan gitu loh Pak Ustadz, saya itu bibir saya itu hampir mimil gitu loh. Masya Allah. Pokoknya tambah semangat lah. Iya. Ya gitu aja Pak Ustadz. Ya gitu aja Pak Ustadz. Semoga menjadi inspirasi buat teman-teman yang belum diijabah doanya, semoga Iya. tetap semangat. Masya Allah. Saya doakan Pak Ustadz, semoga nanti saya sampai di Indonesia dapat jalan usaha untuk mendapatkan rezeki yang berkah barokah, biar saya istiqomah di rumah, bisa merawat orang tua, mendidik anak. Amin ya Allah. Itu aja Pak. Kayaknya iya. Terima kasih banyak loh Mbak sudah menyempatkan diri bisa saya wawancara kali ini. Lain kali kalau misalnya ya sama-sama. Ya kalau misalnya ada lagi keajaiban selawat yang lain, mungkin nanti kapan-kapan bisa berbagi cerita lagi ya. Iya Pak Ustadz, insya Allah. Iya. Alhamdulillah, makasih ya Pak Ustadz. Iya. Berkat sholawat channel Pak Ustadz, saya jadi semangat. Jadi insya Allah saya jadi pengen menjadi orang yang lebih baik, lebih memperbaiki sholat. Iya Pak Ustadz dikasih kesehatan, umur panjang, sukses ya Pak Ustadz. Amin. Sampai jumpa Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia tadi wawancara saya dengan ibu siapa tadi saya lupa di Hong Kong ya, mendapatkan keajaiban selawat dengan berbagai macam keberkahan. Walaupun mungkin untuk sebagian orang itu keajaibannya apa sih, cuma segitu aja, tapi ya kalau bagi yang mengalami sendiri itu sebuah hal yang luar biasa loh gitu. Jadi teman-teman banyaklah bersalawat agar kehidupan kita sehari-hari dimudahkan semua urusan-urusannya, tidak mengalami hal-hal yang sulit dalam kehidupan sehari-hari. Buat teman-teman yang sudah mempunyai kisah-kisah tentang keajaiban salawat, bisa langsung untuk mengirimkan kisah-kisahnya ke WhatsApp dengan nomor 0812 771 62924, di WhatsApp dengan nomor 0812 771 62924. Insya Allah saya akan segera menayangkannya. Sampai jumpa pada video-video saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.